Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Injil yang dibaca pada minggu-minggu sesudah Hari Raya Paskah berkisah tentang penampakan-penampakan Yesus yang sudah dimuliakan. Penampakan-penampakan Yesus pada dasarnya mau menunjukkan bahwa Yesus yang telah dibangkitkan dan dimuliakan oleh Bapa masih tetap berada bersama kita. Injil menceritakan bahwa Yesus tidak menampakkan dirinya kepada semua orang, tidak kepada para pemimpin dan musuh-musuh yang membunuhnya. Ia juga tidak muncul di tempat-tempat yang penting, supaya kebangkitannya menjadi berita. Yerusalem, kota yang besar itu, ternyata sepi dari penampakan Yesus. Menurut penginjil Matius dan Markus, Yesus malah berpesan supaya murid-muridnya mendahuluinya ke Galilea. Di sana mereka akan melihat dan bertemu dengannya. Galilea adalah kampung halaman Yesus dan murid-muridnya. Galilea adalah lambang kesederhanaan dan keseharian. Di sana mereka telah menjalani keseharian mereka. Di sana pula mereka akan melihat dan bertemu dengannya. Yesus hanya menampakkan dirinya kepada orang-orang yang sederhana dan pada kesempatan-kesempatan yang sederhana pula. Kiranya ada dua hal yang menarik untuk dimaklumi, yaitu pertama, Yesus menampakkan diri kepada para murid tidak terjadi secara meriah, tetapi dalam keseharian yang sangat biasa, dalam rutinitas mereka, yakni ketika mereka mulai bekerja, mulai menempuh perjalanan, mulai mengobrol, dan mulai makan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ketika dia pulang dari pekuburan. Yesus menampakkan diri kepada dua murid dari Emmaus
ketika mereka sedang dalam perjalanan ke desanya. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada para rasulnya ketika mereka sedang bekerja sebagai nelayan menjala di tepi Danau Tiberias, dan ketika mereka sedang makan. Sampai sekarang pun Yesus pasti tetap bersama kita dalam keseharian kita, asal kita memandangnya dengan mata iman. Kedua, secara khusus Yesus menampakkan diri kepada mereka yang mempunyai beban, yang tersisih. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena, pendosa itu, yang dikucilkan dari agama dan masyarakatnya. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada para rasul yang ketakutan, dibenci, dan dikejar-kejar oleh para penanggung jawab keagamaan pada waktu itu. Yesus yang telah bangkit menampakkan dirinya kepada 2 murid dari Emmaus itu yang sedih, bingung, dan putus asa karena kehilangan gurunya. Maka kiranya jelas bahwa Yesus yang telah bangkit sangat akrab dengan keseharian dan dengan orang-orang yang sederhana. Satu hal lain yang menarik dari kisah penampakan Yesus kepada para murid yang juga selalu terulang-ulang adalah perjamuan makan. Dalam perjalanan kedua murid ke Emmaus, mula-mula mereka tidak mengenali Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Namun pada akhirnya mereka sadar pada saat perjamuan makan. Saat itulah mata batin mereka terbuka dan mengenali Yesus. Kejadian kedua adalah yang kita dengar dari perikop Injil hari ini. Ketika menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang berkumpul di Yerusalem, sekali lagi dikatakan bahwa para murid mengenali Yesus pada saat makan. Diceritakan bahwa Yesus meminta dari mereka makanan, dan mereka memberi dia sepotong ikan goreng. Demikian pula ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para murid di pantai Danau Tiberias, di mana Yesus meminta dari mereka beberapa potong ikan untuk sarapan. Tepat di saat itulah mereka mengenali Yesus. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, kita melihat betapa mendalamnya kesan perjamuan malam terakhir yang dibuat oleh Yesus bersama para muridnya. Pengalaman itu sedemikian tertanam dalam hati, sehingga pengalaman itu menjadi penanda akan kehadiran Kristus. Dari sini kita menjadi lebih sadar akan peran Ekaristi dalam kehidupan harian kita. Kita semua tahu bahwa melalui Ekaristilah Yesus sungguh hadir di dalam diri kita.
Ekaristi menjadi satu-satunya sarana yang dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan kehadirannya secara real. Maka tidaklah mengherankan kalau Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak iman Kristiani.